Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10. Bunyinya sebagai berikut. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kedewasaan seringkali dipandang hanya berdasarkan usia. Pandangan ini muncul karena anggapan bahwa dalam usia yang matang, dia akan menjadi pribadi yang dewasa, tenang, dan bijaksana. Tapi pada kenyataannya, usia tidak dapat menjamin kedewasaan seseorang. Dalam pekerjaan pelayanan Titus, Paulus memintanya untuk juga hadir bagi sesamanya yang masih muda dan menasihati mereka untuk dapat menguasai diri mereka. Nasihat ini disampaikan dengan mengingat bahwa dalam budaya Yahudi, usia menjadi ukuran kedewasaan seseorang. Seseorang akan dianggap sebagai pribadi yang dewasa dan dihormati apabila telah memasuki usia yang cukup. Sebaliknya, dia akan direndahkan apabila belum mencukupi usia dewasa. Melalui nasihat ini, Paulus hendak menunjukkan bahwa usia tidak menunjukkan kedewasaan seseorang, akan tetapi karakter seoranglah yang dapat menunjukkan kedewasaannya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mempunyai kedewasaan rohani sehingga karakter kita sesuai dengan karakter Kristus? Hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan yang merujuk pada judul perikop Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba. Suatu perintah firman Tuhan agar peran orang tua, pemuda dan hamba menjadi lebih berarti di dalam hidup kita. Pelajaran pertama dari pembacaan ini yaitu nasihat untuk laki-laki dewasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Itu terdapat dalam ayat 1 dan 2. Firman Tuhan ini ditujukan pada laki-laki tua. Firman Tuhan menunjukkan bahwa ajaran firman Tuhan merupakan ajaran yang sehat. Artinya bahwa ajaran tersebut memang diperlukan agar kehidupan seseorang dapat berjalan dengan baik dan benar. Selalu memberikan kebaikan, menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupannya. Pengajaran
untuk kedewasaan seorang laki-laki dibagi menjadi dua hal penting, yaitu mengenai pola hidup dan pengelolaan iman. Berkenaan dengan pola hidup, maka seorang laki-laki diharapkan dapat hidup secara sederhana, terhormat, dan bijaksana. Firman Tuhan menyampaikan bahwa sederhana artinya seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 3, tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan, tetapi hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kata terhormat berarti mempunyai karakter mulia, kudus, selaras dengan firman Tuhan, dan dihormati orang lain karena kebaikan dan perbuatan seperti seorang hamba Tuhan. Sedangkan kata bijaksana artinya mampu mengekang diri dari perkara-perkara yang tidak baik dan hidup tulus murni di hadapan Allah. Dalam pengelolaan iman, maka firman Tuhan menyatakan seorang laki-laki tua haruslah sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Sehat berarti mempunyai kesehatan yang baik secara jasmani, tapi juga secara rohani, mempunyai kehidupan yang benar, menjaga iman, tidak mau mencampurkan hidupnya dengan dosa, dan selalu menjaga kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya di dalam iman, kasih, dan ketekunannya. Pelajaran kedua dalam renungan ini yaitu nasihat untuk perempuan dewasa. Firman Tuhan menyatakan bahwa demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Kalimat jangan menjadi hamba anggur berhubungan dengan imam Yahudi, yaitu syarat seorang imam adalah tahir dalam segala hal dan sama sekali tidak boleh minum anggur. Dengan demikian, apabila seseorang tidak menjadi hamba anggur, itu berarti bahwa dia tahir, kudus di hadapan Allah, dan dia mampu menguasai hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan hidupnya harus seperti seorang yang beribadah. Dia menguasai dirinya untuk mengatur mulut, perilaku, karakter, dan sifatnya sehingga tidak memfitnah dan menjelek-jelekan orang lain. Allah mempunyai rencana khusus bagi wanita dalam hubungan dengan keluarga, rumah tangga, dan keibuan, yaitu bahwa seorang istri dan ibu supaya hidupnya dipenuhi perhatian dan pengabdian untuk memfokuskan pada keluarganya. Rumah tangga, suami, dan anak-anak harus merupakan pusat dunia seorang ibu Kristen. Inilah cara yang ditetapkan secara ilahi bagi wanita-wanita untuk menghormati firman Allah. Tugas khusus wanita yang diberi Allah sebagaimana dikaitkan dengan keluarga, termasuk memelihara anak-anak yang dipercayakan Allah kepadanya sebagai pelayanan bagi Allah, menjadi seorang penolong dan teman setia kepada suaminya, membantu sang ayah mengasuh anak-anak agar mempunyai watak yang baik dan berbagai keterampilan praktis dalam hidup, menyediakan tumpangan di rumah, menggunakan keterampilannya untuk menyediakan keperluan rumah tangga. Para ibu yang ingin memenuhi rencana Allah bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka, tapi harus bekerja mencari nafkah jauh dari anak-anak karena keadaan ekonomi, harus menyerahkan keadaan ini kepada Tuhan sambil berdoa kepada Allah untuk membuka jalan supaya ia dapat memenuhi tempat dan fungsi dalam rumah bersama anak-anaknya. Dan satu perkara yang diharapkan firman Tuhan adalah agar para wanita juga menjadi saksi bagi Allah, sehingga firman Allah jangan dihujat orang, tapi justru melalui perbuatan para wanita
nama Tuhan dipermuliakan. Pelajaran ketiga dalam renungan ini yaitu nasihat untuk anak-anak. Firman Tuhan mengatakan bahwa demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa anak-anak, orang-orang muda merupakan bagian penting dari kehidupan orang tua sebagai laki-laki dan perempuan dewasa di hadapan Tuhan. Karakter anak-anak yang baik tidak dapat ditentukan dengan sendirinya oleh anak-anak, tetapi karakter yang baik dari anak-anak diperoleh secara tidak langsung maupun secara langsung dari karakter, sifat, perbuatan, dan implementasi iman laki-laki dan perempuan dewasa di dalam lingkungannya. Kata menjadi teladan dalam berbuat baik menjadi kunci kehidupan dalam rumah tangga dan keluarga. Karena melalui teladan dalam berbuat baik, maka anak-anak akan tumbuh dengan karakter yang dewasa dan baik pula. Selain itu, setiap orang tua yang secara rohani dan pengalaman lebih dewasa, maka dia juga harus bersungguh-sungguh mengajarkan anak-anak dengan kejujuran. Karena jujur itu mengandung pengertian terbuka, tulus, dan murni di hadapan anak-anak. Mau mengakui kesalahan, mau mengakui kelemahan, mau merendahkan diri serta mendorong setiap anak-anak bertumbuh dengan karakter yang baik menjadi satu pendorong besar bagi anak-anak untuk bertumbuh dewasa di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan juga memberitahukan bahwa sesungguhnya terdapat jerat yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga atau orang tua, yaitu ketika menjadi malu karena perbuatan anak-anak yang tidak baik dan benar di hadapan Allah. Oleh karenanya, kita tidak dapat membuat sesuatu hal yang lebih baik selain mendidik anak-anak di dalam firman Tuhan, mendisiplinkan diri dalam berbagai kebenaran iman, dan mendorong mereka melakukan kebaikan agar berkenan di hadapan Allah melalui teladan dan contoh kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Pertumbuhan, perkembangan masa depan, dan kepastian jaminan kehidupan di masa depan hanya dapat diperoleh apabila kita menyerahkan anak-anak kita di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang terakhir, pengajaran yang keempat, nasihat untuk para hamba. Kaum pekerja juga harus bersikap benar dengan bekerja rajin dan menunjukkan ketaatan kepada Tuhan mereka. Firman Tuhan yang telah mereka dengar harus diwujud nyatakan dalam perilaku mereka, supaya mereka tidak membantah, tidak curang, tetapi selalu tulus dan setia pada Tuannya. Dengan itu semua mereka akan mempermuliakan ajaran Allah yang telah mengubah kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan pelayanan, meskipun tidak setiap orang dipanggil untuk menjadi pekabar Injil secara khusus, tetapi setiap orang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui tutur kata dan perilaku hidup sehari-hari. Apakah itu sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai hamba, ataupun sebagai tuan. Bersaksi bukan tugas hanya terbatas untuk golongan usia, tua atau muda, dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bahkan juga tidak tergantung status sosial seseorang, hamba maupun tuan. Tetapi semua yang tinggal dalam Yesus, hidupnya pasti akan memberikan kesaksian tentang Dia, Yesus Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.